Sekarang kita waktunya ngobrol bincang-bincang bersama Kang Reno nih. Kang Reno yang pernah istilahnya apa ya, bersenggama dengan siluman. Assalamualaikum Kang Reno. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah baik. Pengen ngobrol nih Kang Reno. Iya, Boleh gak? Barangkali nggak ganggu waktunya, nggak lagi berkebun atau gimana, atau lagi santai? Lagi istirahat aja sih, Kang. Lagi istirahat. Lagi istirahat. Nah, boleh dah dipotong kisaran setengah jam mungkin ya. 20 menitan lah paling ya. Oke Kang Reno ini yang pertama nih, pertanyaan pertama mungkin tidak langsung ke hal inti pokok ya Kang. Ya. Saya mau bertanya dulu, Kang Reno tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Kang Reno? 1 tahun lebih sih, Kang. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Tinggal di sini bersama siapa aja sih Kang Reno? Sama saudara saja. Sama saudara. Iya. Berarti cuman berdua atau berapa? Ya kadang ramean, kadang berdua sama saudara. Oke. Alasan utama Kang Reno tinggal di sini apa sih Kang Reno yang menyebabkan, atau alasan utamanya pengen tinggal di tengah hutan kayak gini? Kan kebanyakan orang pengen tinggal tuh di tempat ramai, di perkampungan, pedesaan. Kenapa milih di hutan gitu? Ya karena di kota sudah sering, Kang. Merantau ke kota-kota sering ya. Cuman hasilnya zonk terus saya tuh. Kenapa tuh? Ya yang nggak tahu, mungkin belum ada rezeki di perantauan gitu. Jadi balik sama saudara, lihat saudara bertani di hutan, hasilnya ada gitu, jadi saya ikut. Oh, jadi awalnya Kang Reno itu sering merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta, mungkin ya ke kota-kota besar yang lainnya, tapi hasilnya nihil, nol besar mungkin ya. Cuman lihat saudara yang tinggal di hutan kok lebih baik kehidupannya dari saya, mungkin seperti itu. Ada lebihnya gitu. Ada lebihnya. Nah, selama tinggal di sini katanya Kang Reno ini sering banget mengalami kejadian mistis, kejadian aneh, kejadian yang istilahnya di luar nalar manusia. Itu pernah mengalami kejadian aneh apa aja sih Kang Reno? Ya banyak sih Kang, terutama kejadian aneh yang emang di luar nalar sih Kang ya. Saya pernah diajak nikah sama sosok siluman. Diajak nikah sama sosok siluman apa tuh Kang Reno? Siluman ular, Kang. Siluman ular? Ya. Oh iya, tadi saya juga dapat informasi seperti itu. Katanya Kang Reno itu, tapi maaf ya tadinya saya pengen bertanya ke hal sana, tapi dengan ada jalan ya, takut menyinggung Kang Reno. Tapi ini sama Kang Reno dijalanin nih. Diajak nikah. Dan konon katanya juga Kang Reno diajak bersenggama ya sama bersenggama. Itu ceritanya gimana sih Kang Reno? Cerita dari awal sampai akhirnya tuh biar penonton gak penasaran. Jadi begini ceritanya Kang. Selama saya di sini bertani kan, berkebun. Nah, nggak lama kemudian datang sosok ular, kayak mimpi aja gitu. Saya tidur saya kayak mimpi. Nah, bersenggama di dalam mimpi. Pas bangun-bangun ada uang berserakan. Setelah bersetubuh dengan siluman ular tersebut. Bersenggama sama siluman itu. Jadi kayak di mimpi aja gitu. Bersenggama tuh. Boleh Kang Reno agak sedikit sini ya biar agak terang. Iya. Nah, soalnya ini udah sore banget. Di sini aja Kang Reno. Nah, posisi Kang Reno di sini. Nah, oke lah, udah sip. Oke, lanjut gimana setelah bersetubuh, bersenggama dengan siluman ular tersebut, banyak uang berserakan gimana tuh Kang Reno? Jadi kan setelah kayak mimpi bersenggama sama siluman itu. Setelah saya bangun tiba-tiba tuh uang berserakan. Dia apa teh? Di tempat tidur, sampai di bawah-bawah gitu. Di tempat tidur? Iya. Itu yang di dalam mimpinya bersenggama atau bersetubuh dengan siluman ularnya itu cantik gak, merupakan manusia? Cantik Kang, berwujud manusia, baunya harum, wangi. Namanya siapa tuh siluman ular tersebut? Namanya Ratu Mala. Apa itu? Kaget saya. Namanya siapa Kang? Ratu Mala. Namanya Ratu Mala. Iya. Cantiknya luar biasa. Luar biasa. Harumnya juga wangi banget. Luar biasa. Dan keenakannya gimana tuh Kang? Enakannya tuh beda lah ya sama istri sendiri gitu maksudnya. Beda gimana sih? Ya beda Hotlandia gitu maksudnya mah. Oh, lebih mantap itu siluman tersebut. Tapi kan saya lihat seperti di televisi ya Kang ya. Kalau misalkan ada yang pesugihan IPRI dengan siluman ular, itu kan kelihatannya seperti manusia, tapi kenyataannya kita itu kayak dengan ular. Yang Akang rasakan gimana tuh Kang? Seperti manusia aja sih. Maksudnya kita bersenggama tuh ya sama ya manusia aja gitu. Seperti biasa manusia. Manusia. Tidak berupa ular, tidak menjadi ular. Tidak, saya yang lihat itu ya manusia gitu, wanita. Apakah Akang tidak tanda-tanya? Kan wanita tersebut mungkin jarang dilihat, jarang apa gitu, jarang. Iya, ada sih tanda-tanda kayak gitu. Gimana aja? Cuman kayak
kehipnotis aja gitu Kang, karena kecantikannya gitu. Terkesima. Iya. Apalagi kehotanya ya kan. Gitu. Nah, setelah itu berarti Kang jadi kaya raya dong, banyak uang bergeletakan di ranjang atau di kasur. Ya bukannya kaya raya Kang, ya itu kan belum setuju tuh saya tuh. Gimana? Emang ceritanya gimana lagi tuh? Jadi kan, nah pas saya penasaran lagi, emang uang itu benar nyata adanya. Cuman sosok itu nggak ada. Maksudnya nggak ada gimana? Nggak ada kan, istilahnya kayak mimpi aja gitu. Kayak dalam mimpi, ya, kayak berasa mimpi. Kayak bersenggama itu. Nah tiba-tiba saya bangun dari tidur, ada uang banyak berserakan nominal 50 ribuan gitu. Pas saya penasaran kan, saya ambil uang tuh, saya bawa keluar dari kamar. Ternyata uangnya pudar. Oh, jadi siluman itu nggak datang lagi atau gimana? Nah pas saya masuk lagi ke kamar, lihat lagi uangnya, ternyata masih ada. Nah saya pegang lagi, ternyata benar. Nah ada itu silumannya datang itu dengan wujud nyata, seorang wanita. Cantik lagi. Sama seperti di kayak mimpi itu. Terus gimana bilangnya tuh? Dia menawarkan, kalau mau uang itu bisa dibelanjain, kamu harus menikah dengan saya. Gitu. Maksudnya menikah? Jadi suaminya gitu Kang. Terus kan kalau Kang Renonya punya istri, itu gimana? Nggak bermasalah, nggak jadi masalah buat bagi? Masalahnya itu, sayangnya kan ada anak istri Kang. Cuman belum ada kesepakatan gitu. Jadi ngajak nikah ke Kang Reno, sama Kang Renonya ditolak karena ada harus syarat atau gimana? Syarat itu harus ninggalin katanya. Ninggalin siapa? Ninggalin anak istri, bahkan istri pun bisa jadi tumbalnya itu si Ratu. Jadi tumbal. Oh, jadi syaratnya itu jadi istri Kang Reno yang menjadi tumbalnya mungkin. Ya. Dan Kang Reno nanti dibawa ke arah ke kerajaan Iprit tersebut atau gimana? Ya, dibawa. Tetap saya mah di dunia gitu. Cuman nikah aja sama dia. Sewaktu-waktu dia datang gitu, ingin bersenggama saya layanin gitu. Oh, jadi maksudnya mungkin si Ratu Makla tersebut tidak selamanya hidup di rumah bersama Kang Reno mungkin ya? Iya, cuma sewaktu-waktu dia lagi pengen aja gitu. Jadi lagi pengen week atau gimana gitu. Gitu. Langsung datang ke Kang Reno, harus melayani Kang Renonya mungkin ya. Begitu persyaratannya tuh Kang. Tapi kalau misalkan itu Kang Renonya selama dia nggak datang, nggak pengen bersenggama, nggak pengen bersetubuh dengan Kang Reno, apakah Kang Reno boleh nikah dengan orang lain? Nggak boleh katanya. Syaratnya harus sama dia aja. Kalau misalkan sama wanita jajan misalkan lagi mana ke diskotik atau gimana boleh? Ya nggak boleh. Tetap harus muasin dia. Harus ngelayani dia berarti ya. Gitu. Wah itu ngeri banget ya. Apalagi kan saya lihat di TV mah yang bersenggama atau bersetubuh dengan ular itu suka nantinya kelamaan jadi sisik ya. Itu benar atau gimana? Benar. Itu emang gimana, pernah kejadian sama Kang Reno? Pernah ada sampai timbul sisik di sini saya. Sisik ular. Setelah gatal gitu, ternyata pas digaruk tuh ya semacam sisik ular. Iya, sisik ular. Itu kalau istilahnya mungkin kalau saya udah sepakat sama dia menikah, mungkin saya juga udah jadi ular. Wow, kalau gitu mah percuma dong, banyak uang, banyak harta, uang miliaran atau ratusan juta tidak bisa beli Avanza atau Innova ya Kang ya? Iya. Kitanya jadi siluman ular. Iya. Jadi itu mah hanya bujuk rayu setan ya Kang ya. Bujuk rayu setan karena kebanyakan manusia itu tergoda sama yang namanya uang. Nah, dikasihlah uang banyak, pura-puranya gini mau menikah, setelah menikah mungkin nanti kitanya juga jadi ular, nggak bakal bisa nikmatin harta kita di dunia. Nggak bisa beli Innova, nggak bisa beli Avanza, nggak bisa beli rumah mewah ya. Percuma. Ya. Setelah itu selain itu mengalami kejadian apa lagi selama tinggal di sini Kang? Selain bersenggama, bersetubuh dengan siluman ular. Ya saya kan tolak dulu itu. Saya nggak mau gitu. Saya nggak mau menikah kalau kayak gitu. Mau buat apa sih hidup kaya kalau istilahnya tersiksa kan kayak gitu. Nah, saya tolak, akhirnya dia pergi dengan meninggalkan bau-bau yang anyir. Begitupun bau anyir datang, uang pun menghilang dengan sendirinya. Jadi setelah ditolak sama Kang itu bawa amis, uangnya juga ikut hilang. Wah sayang ya. Terus apa lagi Kang? Pernah mengalami kejadian yang lain mungkin selain bersenggama dengan siluman ular, bersetubuh dengan siluman ular? Sering didatangin sosok kolong wewe Kang. Kolong wewe? Iya kolong wewe. Itu kolong wewe itu wujudnya kayak gimana sih Kang?
Ya tinggi besar kan. Tinggi besar. Katanya kan kolong wewe itu apa, teteknya besar apa? Panjang, bukan besar. Kalau besar kan begini, itu mah panjang. Emang panjang itu. Rayudnya Sunda teh mah ureun. Apanya? Rayud gitu ente. Ya panjang aja. Oh, ya panjang udah gitu. Oh, jadi Kang Reno ini nggak ngerti, agak sedikit Jawa ya, rayud nggak ngerti ya. Panjang gitu. Bertaring kan. Itu membahayakan bagi kita nggak? Membahayakan sih Kang, soalnya sering ngewujud gitu. Sering muncul tiba-tiba kayak gitu. Oh. Sering muncul tiba-tiba. Sering datang tiba-tiba, katanya juga suka nyulik anak kecil ya? Ya, iya sih, biasanya kayak gitu kalau memang. Dari mana asalnya Kang kalau boleh tahu? Dari jembatan situ. Oh, dari jembatan. Yang jembatan di belakang rumah Kang Reno berarti. Di belakang ini. Selain Kelong Wewe ada apa lagi Kang? Ya banyak sih Kang. Kejadian aneh. Kejadian aneh-aneh lainnya seperti apa contohnya? Ya sering dengar suara-suara aneh lah gitu. Suara aneh kayak gimana tuh Kang? Suara kayak seperti gamelan. Padahal sepi. Hanya ada saudara ya di sini. Sekelebatan sinar-sinar merah gitu. Berjalan gitu. Tuh. Sinar kayak gitu. Oke. Berarti terus yang lainnya Kang? Ya masih banyak sih Kang. Masih banyak. Kalau ini Kang balik lagi ke bersenggama atau bersetubuh dengan siluman ular, kata Kang hot banget, enak banget. Kalau dibandingin wanita dunia, enakan mana sih Kang? Ya enakan itu. 2 kali lipat atau berapa kali lipat keenakannya gitu? Pokoknya klimaks banget lah gitu. Oh gitu. Beda aja. Wanginya juga ya, gairahnya mungkin. Menggairahkan ya kan, bisa nambah wangi gitu. Oh, Gak gitu. Bosen lah. Kalau sama istri gimana? Ya kalau sama istri ya biasa lah. Oh, tapi kalau sama si Ratu Mala itu, ya bisa gitu, 1 kali 2 kali itu. Tapi ini istrinya nggak bakal marah nanti kalau videonya tayang? Enggak lah kan udah dikasih tahu. Oh, udah dikasih tahu. Pernah kan kena waktu itu kan sakit kena Ratu Mala itu. Maksudnya gimana Kang? Sakit kan pernah penolakan, istri saya sakit di rumah. Oh, jadi istilahnya marah, cemburu mungkin ya Ratu Malanya. Jadi sampai sesak napas gitu. Sesak napas, ternyata dimintain diperiksain dulu udah. Terus dimintain sama paranormal Kang. Katanya itu istri saya lagi dibelit ular. Oh, jadi mau membunuh supaya Kang Reno mau. Iya. Emang setelah itu ditolak nih, Kak, siluman ularnya kan pulang. Uangnya dibawa balik. Iya, juga. Pernah ada tawaran lagi gak datang lagi atau gimana lagi? Ada. Sampai 3 kali datang, cuman sewaktu-waktu gitu. Sewaktu-waktu gimana maksudnya? Waktu lah kalau dia mau ketemu saya aja itu datang terus nemuin lagi, nawarin lagi kayak gitu. Ngajak nikah lagi. Iya, ayo nikah sama saya, kamu tuh bakal hidupnya enak. Gitu. Bujuk rayu setannya itu seperti itu. Kamu mau beli apa juga bisa gitu. Tapi itu mah hanya bujuk rayu setan ya Kang. Iya. Kalau datangnya itu kalau misalkan Akang pernah nggak bertanya kalau misalkan saya menikah dengan kamu datangnya ke sini malam apa aja, hari apa aja gitu? Hari Selasa Kliwon. Cuma hari Selasa Kliwon doang. Iya, jam 12 malam. Jam 12 malam doang. Datang ke sini pasti itu datang. Harus muasin. Kalau misalkan si rumannya nggak puas gimana tuh Kang? Resiko bagi kitanya. Resikonya ya paling kita sakit lah. Sakit maksudnya? Ya sakit. Ya kan udah bersenggama sama sosok kayak gitu, nggak muasin ya pasti dibikin sakit. Jadi yang keluarnya juga bukan air mani tapi darah ya Kang? Darah ya. Oke. Udah Kang, ada cerita lain atau sudah cukup? Cukup aja. Oke. Terima kasih Kang Reno atas waktunya. Semoga Kang Reno selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diberkahkan hidupnya dan semoga imannya selalu kuat. Dan ada juga Ratu Mala datang lagi mungkin tidak tergoda lagi ya. Tetap dengan pendirian Kang Reno tetap menolak Ratu Mala tersebut walaupun wanginya, enaknya lebih melebihi wanita yang ada di dunia. Dan juga semoga Kang Reno kalau misalkan lagi ngegarap sawah atau ngegarap lahan perkebunan di sini semoga panennya melimpah ruah ya Kang ya. Amin. Ini Kang ini ada sedikit rezeki buat sekedar beli rokok ini mah Kang. Mohon diambil ya Kang ya. Semoga bermanfaat buat Akang dan doakan juga saya semoga sukses selalu. Amin.